Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali. Ini adalah edisi perdana setelah Lebaran Idul Adha yang pastinya Haba Urung Ineng kembali hadir untuk Anda di setiap hari Selasa pukul 4 sore. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik ataupun perbincangan di sore hari ini, di mana RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Yang pastinya juga saya tidak sendiri, ini pemirsa sudah bersama narasumber yang mumpuni yang pastinya ya. Kita langsung menyapa mereka terlebih dahulu. Selamat sore untuk Kompol Elviana SH, ini selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak di Treskimum Polda Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya siapa ini Ibu? Ibu Elviana atau bagaimana Ibu Elvi? Ibu Kompol? Bu Evi aja. Selamat sore, terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV ya Bu ya. Ini saya butuh informasi, nanti saya mungkin bisa cerita ataupun sharing terhadap pemirsa terkait pengalaman yang pastinya. Boleh. Baik, dan selamat sore untuk Ibu Khairani Arifin SHM HUM selaku Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Unsia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini kali pertama kita berjumpa Ibu? Sepertinya kalau udah beberapa kali di sini ya. Ibu Rani, terima kasih banyak Ibu untuk kehadiran Anda di studio CTV, dan juga ini untuk Ibu Riswati. Selamat sore Ibu Riswati SPDI MSI selaku Direktur Eksekutif Flower Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai perbincangan tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, saya pengen tahu dulu ini untuk Flowernya sendiri, apakah juga ikut andil dalam menentukan masa depan RUU tersebut nih, Bu Riz? Ya, kalau dari sisi Flower, kita elemen sipil kita ingin mendorong supaya RUU ini bisa segera disahkan karena memang memuat beberapa hal penting untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual. Baik, nah juga pemirsa, nanti di segmen kedua juga segmen ketiga saya membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini. Dan kian tingginya angka kekerasan seksual di Aceh, ini membuat banyak pihak menilai bahwasanya pentingnya pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual ataupun PKS yang merupakan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Dan RUU PKS ini dinilai bisa mencegah kekerasan seksual dan memberikan perlindungan secara komprehensif kepada perempuan dan anak. Tapi kita bisa melihat banyak sekali pro dan kontra. Ini baru rancangan doang nih. Kenapa kok sepertinya para pelaku perempuan ya, pekerja perempuan juga, seluruh ibu-ibu ini kayaknya ngebet banget nih Bu. Pengennya RUU ini disahkan. Sebenarnya yang paling diuntungkan siapa sih sebenarnya di kasus seperti ini? Kalau kita baca RUU PKS-nya sendiri ya, sebenarnya kalau yang paling diuntungkan itu ya korban kekerasan seksualnya gitu. Karena kita lihat bentuk-bentuk kekerasan seksual ini kan sangat banyak ya. Kalau kita lihat di KUHP kan bentuknya cuma pencabulan, pemerkosaan, sangat terbatas gitu. Tapi dengan RUU ini, itu jumlah bentuk kasus kekerasan seksualnya itu kan sangat komprehensif ya. Jumlahnya itu ada 9 bentuk gitu. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, pasti korban-korban yang selama ini dianggap bukan korban gitu, akan bisa tertangani oleh undang-undang ini gitu. Karena kalau hanya pemerkosaan, pencabulan itu terlalu sedikit gitu. Sementara kita perkembangan kasusnya itu mengerikan ya. Kadang-kadang nggak masuk ke akal kita gitu. Terus gimana cara melindungi korban yang mengalami kekerasan yang tidak diatur dalam undang-undang yang lain, dalam KUHP dan sebagainya. Makanya kita pikir dengan adanya undang-undang ini, maka seluruh korban kekerasan seksual yang bentuknya bermacam-macam itu bisa terlindungi. Gitu kira-kira. Nah, kalau ini kasusnya misalkan ketika melakukan hal tersebut mereka nih suka sama suka, apakah juga itu dikatakan salah satunya menjadi korban? Suka sama suka itu kan harus dilihat lagi ya. Sering misalnya anak kecil ketika mengalami pelecehan seksual dianggap suka gitu. Ini kan ada pola relasi yang tidak seimbang gitu antara pelaku dengan korbannya gitu. Nggak bisa itu disebut sebagai suka sama suka gitu. Karena ada relasi yang tidak seimbang sehingga kadang-kadang orang nggak bisa mengatakan tidak untuk tidak melakukannya gitu. Nah, ini bisa dianggap kekerasan. Contohnya anak anak disabilitas misalnya yang sering mengalami kekerasan. Dia nggak pernah memperlihatkan penolakan gitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya relasinya nggak sama gitu. Orang disabilitas itu nggak tahu ini apa yang terjadi dengan dirinya pun nggak tahu. Nggak bisa dianggap sebagai suka sama suka gitu.
Nah, kalau suka sama suka itu pasti bukan kekerasan seksual namanya, itu perzinahan. Perzinahan Itu benar, suka sama suka. Tapi kalau namanya kekerasan seksual, itu nggak ada suka sama suka. Pasti ada salah satu pihak yang mengalami tekanan sehingga terjadi kekerasan. Nah, jika ini terjadi suka sama suka tadi seperti kasus tersebut Ibu, dan kemudian dari pihak si perempuan nih biasanya orang tuanya, keluarganya yang tidak senang dengan tindakan tersebut, ini kan mereka juga bisa melaporkan dalam kasus kekerasan seksual. Tentu saja. Anak kecil atau orang disabilitas ya, dia nggak pernah melaporkan apa yang dia alami gitu. Mungkin Bu Evi bisa bercerita juga, korban kekerasan seksual juga banyak anak-anak dan juga kelompok disabilitas, perempuan disabilitas gitu. Nah, perempuan disabilitas kadang-kadang ketika mengalami kekerasan seksual, dia kan nggak pernah tahu bahwa telah mengalami kekerasan gitu. Nah, tentu saja yang harus melakukan pelaporan itu, wajib melaporkan itu bisa keluarganya, orang tuanya, atau orang yang mengetahui. Ya, siapapun yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual itu harus membuat laporannya. Nah, gitu. Jadi bukan hanya keluarganya, kalau tetangganya, ada temannya, ada orang lain yang melihat, mengetahui, mendengar dan sebagainya, itu wajib melaporkan kasus kekerasan seksual. Baik, saya ke Ibu Elvi nih. Ibu Elvi tadi Ibu Rani juga mengatakan jika ada tetangga, orang sekitar yang melihat bisa ikut juga melaporkan, tidak harus orang tuanya. Nah, tapi dalam kasus tersebut ini kebanyakannya tindakan tersebut kekerasan seksual ini minim sekali mungkin para yang saksinya mungkin seperti itu ya. Nah, ini bagaimana jika kasus tersebut bisa dilaporkan sedangkan ini minim saksi loh? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kebetulan kalau untuk kasus kekerasan seksual yang Mbak sampaikan tadi memang minim saksi. Tetapi kita melihat saksi-saksi pendukung lainnya. Nah, misalnya ada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak yang dilakukan oleh tetangga atau orang dewasa. Nah, itu kan pada saat dia melakukan itu nggak ada orang lain yang melihat. Ya, nah, pada saat setelah kejadian anaknya menyampaikan ke ibunya dan kemudian ibunya merasa keberatan dan melapor ke pihak kepolisian ataupun ke unit pelayanan perempuan dan anak ataupun juga ke P2TP2A biasanya. Nah, kemudian kita terima dan kita akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan kemudian kita melihat, nah, apa yang bisa mendukung. Yang pertama mungkin visum repertum dan kemudian ada keterangan dari psikolog. Nah, itu kita kalau ada kasus kekerasan seksual tetap meminta psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap si korban, sejauh mana anak itu mengalami depresi atau trauma. Nah, itu juga menjadi salah satu bukti nanti untuk di pengadilan. Dan kemudian siapa lagi nanti kita tanya kepada si anak pada saat dia di situ, siapa yang ada melihat. Kalau untuk mengetahui melakukannya itu pasti nggak ada yang tahu antara dia dengan antara korban, anak dengan pelaku. Tapi kita akan melihat siapa dan kemudian siapa, ada orang tahu anak itu sering bermain di sana, itu juga salah satu saksi untuk bisa kita menjerat pelakunya. Nah, seperti itu. Jadi memang selama ini untuk kita kasus-kasus kekerasan seksual apalagi yang terjadi sesama, maksudnya di dalam satu rumah atau di tempat lain yang tidak ada yang melihat, itu memang sangat sulit untuk sampai kita ajukan ke pengadilan. Nah, seperti itu. Nanti ada hal-hal yang memang nanti kita lakukan koordinasi dengan jaksa, harus kita penuhi. Misalnya ada beberapa petunjuk-petunjuk dari jaksa yang harus kita penuhi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual, contohnya ada kasus kekerasan seksual terhadap anak sampai hari ini sudah hampir 1 tahun itu nggak bisa sampai ke pengadilan. Kenapa? Tidak ada saksi yang mendukung di sana. Nah, itu juga yang menjadi menjadi hambatan bagi kami untuk melanjutkan kasusnya, seperti itu. Oke, tadi Anda juga menjelaskan tentang visum. Nah, untuk hasil visumnya sendiri bisa melihat tindakan tersebut dilakukan 1 tahun yang lalu. Ini contohnya. Apakah 1 tahun kemudian visum ini masih bisa diberlakukan atau bagaimana? Masih tetap ya. Kalau memang seperti itu nanti kita akan memanggil ahlinya. Ahlinya adalah dokter. Kita tetap meminta keterangan ahli dalam hal untuk menentukan visum itu seperti apa. Nah, itu ahlinya. Nah, kalau kami ahlinya untuk
memintai keterangan bagaimana dia bisa menyampaikan hal-hal yang untuk menjerat pelaku. Nah, seperti Baik, itu. nah ini kalau kita melihat usia anak-anak yang bisa lugas untuk bercerita, ini sekitar mungkin 10 tahun ke atas. Tapi kalau Iya. untuk anak yang di bawah 10 tahun ini kan mungkin ada rasa-rasa ketakutan. Iya. Banyak hal yang harus difikirkan Iya. seperti itu. Nah, Ibu Riz, Ibu Riz, nah ini sebenarnya masih perancangan, masih rancangan, artinya ini masih ancang-ancang juga sih sebenarnya. Apakah kemungkinan besar nanti rancangan undang-undang tersebut bisa disahkan atau ini harus menunggu waktu lebih panjang lagi? Kalau melihat tahapannya ini sudah di tingkat nasional ya, sudah proses untuk pengesahan ya Bu Rani ya kalau Iya. kita nggak salah ya. Dan ini proses jaring masukannya itu cukup lama dan dilakukan oleh langsung DPR RI saat itu. Kita pernah diundang pertemuan di DPRA di Pendopo ya, kantor gubernur kalau Ya, kita nggak kantor salah. gubernur sektor. P2TP2A elemen sipil juga diundang untuk memberikan masukan terhadap usulan rancangan undang-undang ini, dan banyak masukan-masukan penting yang kemudian diakomodir oleh pihak legislatif di tingkat nasional di DPR RI dan kemudian menjadi rancangan yang selanjutnya didiskusikan sesuai dengan tahapan. Dan hari ini prosesnya kan memang udah masuk prolegnas dia dari 2019 ya Kak. Harusnya 2018, kemudian juga ini udah mau masuk pembahasan lebih lanjut lagi. Peluang untuk proses lanjutannya cukup besar, tapi itu tadi masih ada biasa ya dalam perumusan itu kan Iya. pasti ada yang Pro dan nyaman, kontra, ada yang benar-benar. masih ada. Nah ini apakah juga ada benturan, kita bisa melihat kalau di Aceh kan juga ada kanunnya sendiri, Ya. ada keistimewaannya, apakah juga berbeda untuk di tingkat nasional seperti di pusat gitu? Saya pikir kalau melihat isi dari substansi RUU PKS ini ya cukup bisa membantu memayungi juga perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Aceh, karena kan ada kekosongan yang dibutuhkan instrumen kebijakan yang lebih lanjut untuk pengaturannya. Misalnya kebijakan yang ada kan belum mengatur tentang restitusi untuk korban kekerasan seksual ya Kak ya. Dan di RUU PKS ini juga mengatur tentang itu. Kemudian sanksi terhadap pemaksaan aborsi, memang aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, tapi di RUU PKS ini ada pengaturan terkait dengan pemaksaan aborsi misalnya seperti itu. Ada banyak, ya itu tadi ada banyak yang tidak termuat, kemudian melalui RUU PKS ini disempurnakan. Oke, khusus untuk di Aceh, ini apakah juga rancangan undang-undang tersebut penghapusan kekerasan seksual ini juga mengaitkan dari semua kalangan elemen masyarakat, pemerintah dan juga yang pastinya dari tingkat ulama begitu untuk di Aceh, khusus di Aceh begitu, Bu Riz? Yang maksudnya mendukung. Iya, untuk perancangan tersebut. Ketika penerimaan masukan perancangan. kemarin. Kalau dalam proses memberikan masukan, jaring masukan, saya melihat waktu itu banyak elemen sipil, banyak multi pihak yang terlibat. Jadi ada perwakilan pemerintahan, elemen sipil, ada banyak kelompok yang memang diundang saat itu. Bu Evi hadir ya di Polda, Pusham, kampus juga ada, dan memberikan masukan terhadap rancangan ini. Oke, baiklah, nanti kita akan segera kembali pemirsa, tetap di Haba Urgent.